Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjuti video yang di awal tentang Suriah. Di sini kita akan membahas tentang kemenangan yang dicapai oleh pasukan oposisi Suriah atau pasukan pejuang rakyat Sunni Suriah, yang mana pada 8 Desember 2024 telah memenangkan perang melawan Bashar al-Assad dengan koalisinya ya. Koalisi Bashar al-Assad itu adalah Rusia, Iran, kemudian milisi-milisi Syiah. Karena Bashar al-Assad itu adalah kaum Syiah ya. Maka yang membackup tentunya juga minta bantuannya juga dengan Iran. Iran adalah pusatnya Syiah. Dan kemudian meminta Rusia ya, karena Rusia ini punya pangkalan militer di Suriah, dan minta bantuan pada Rusia, dan Rusia pun membantu mempertahankan Bashar al-Assad. Namun qadarullah tahun 2024 atau selama 13 tahun atau 14 tahun itu, akhirnya terjadi kekalahan di pihak koalisi Bashar al-Assad. Karena penumpang kekuatan Bashar al-Assad ini seperti Rusia, Iran, dan Syiah Lebanon itu negaranya baru mengalami peperangan juga. Seperti Rusia melawan Ukraina. Kemudian seperti Iran yang digempur oleh Israel dan Amerika. Kemudian di Syiah Lebanon, Syiah Hizbullah Lebanon itu juga digempur oleh Israel. Dan maka potensi ini dimanfaatkan oleh oposisi pejuang rakyat Sunni Suriah yang pusatnya di Idlib. Idlib ini berbatasan dengan Turki. Memang di awal Turki selalu membackup perjuangan dari oposisi pejuang rakyat Suriah, dan akhirnya meraih kemenangan. Dan di sini banyak kemudian kemenangan, akhirnya banyak berita-berita yang tersebar luas tentang Ahmad Shara ini, Jaulani, pimpinan dari faksi militer yang sudah bersatu di Idlib. Dan awalnya berupa faksi-faksi kecil, akhirnya terkoordinasi dan bersatu dalam satu wadah yang dipimpin oleh Muhammad Jaulani atau Ahmad Shara. Dan Ahmad Shara ini kemudian dipilih menjadi presiden di Suriah. Namun dengan kemenangan dari Ahmad Suriah yang sudah membebaskan negerinya dari penindasan rezim Nusairiyah Bashar al-Assad ini, tidaklah kemudian negeri itu bebas makar atau bebas dari kekacauan, karena masih banyak suku-suku kelompok yang mana terus mengancam kedaulatan dari Suriah di bawah kekuasaan Ahmad Shara ini. Seperti suku Druze. Suku Druze ini menentang Ahmad Shara, dan suku Druze ini justru bergabung kerjasama dengan Israel. Kemudian SDF ini adalah Sosialis Democratic Force. Ini militernya suku Kurdi, yang mana sejak awal perang Suriah itu, suku Kurdi SDF ini ditopang atau di-backup oleh Amerika. Dan Amerika bisa masuk ke Suriah itu dengan alasan ingin memerangi ISIS. Makanya Amerika masuk ke Suriah, dan di Suriah ini Amerika juga menguasai satu ladang minyak yang ada di campnya, wilayahnya SDF. Dan Amerika selalu mempersenjatai SDF. Dan SDF ini adalah militer bersenjata, sipil bersenjata, milisi bersenjata ya, lebih tepatnya itu dipersenjatai oleh Amerika, yang dulu
di Turki, di Irak itu diserang oleh Presiden Saddam Hussein. Karena suku Kurdi dimanapun tempat ini ingin memerdekakan diri, mendirikan negara sendiri di atas negara. Di Turki juga diserang oleh Turki. Kemudian di Suriah pun diserang oleh Turki. Yang mana awal perang itu memang fokus pejuang Suriah Sunni itu melawan Bashar al-Assad, tidak melawan SDF. SDF itu diserang oleh Turki ya pada masa perang itu. Kemudian Turki pun masuk di Suriah juga menyerang SDF yang dicap teroris, kemudian menyerang ISIS dan masuk di Turki. Dan kemudian masih banyak ya, banyak berita-berita yang sekarang bersebaran yang mana mengatakan bahwa Ahmad Sarah itu justru disebut anteknya Amerika ataupun Israel. Pada perang dengan Bashar al-Assad tidak ada kontribusi Israel ataupun Amerika di dalam membackup pejuang Sunni Suriah, tidak ada. Yang di backup itu justru SDF oleh Amerika. Yang membackup itu pejuang Sunni Suriah itu adalah justru Turki yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Dan karena kondisi di negaranya yang sudah porak-poranda, yang mana kekuatan militernya sudah lemah, karena tidak ada kekuatan pertahanan negara yang mumpuni, pesawat terbang pun tidak ada, pesawat tempurnya tidak ada, hanya punya helikopter berapa, tank-tank pun bekas peninggalan dari rezim Syiah Bashar al-Assad. Nah, kondisinya seperti itu, kemudian terjadinya makar-makar yang dilakukan oleh yang saya sebutkan tadi, seperti suku Drus, kemudian SDF, kemudian sel-sel Syiah yang terus menebarkan kekacauan di wilayah Suriah. Kemudian tentara Israel yang lalu lalang bebas memasuki Koneitra, wilayah perbatasan wilayah Suriah yang berbatasan dengan Israel. Mereka bebas lalu masuk, melakukan provokasi terhadap Suriah. Nah, beberapa kali Ahmad Sarah protesnya terhadap Israel tersebut yang keluar masuk di kedaulatan Suriah. Dan SDF masih didukung oleh Amerika di awal perang, di awal kemenangan yang diperoleh oleh pejuang rakyat Sunni Suriah. Dan bagaimana untuk mengatasinya, tentunya Ahmad Sarah bagaimana bisa menekan kondisi itu biar stabilitas keamanan negara itu bisa terjamin dan bisa melindungi rakyat Suriah yang baru saja merdeka, baru saja bebas dari penindasan yang dilakukan oleh rezim tirani ya. Itu kondisi psikologis, psikisnya masih labil trauma terhadap perang, rakyat, anak-anak ataupun wanita-wanita. Mereka yang sudah mengungsi, terusir dari kampung halamannya, dari luar negeri, ingin kembali ke Suriah meskipun keadaan kampung halamannya, rumahnya hancur luluh lantak karena akibat perang brutal yang dilakukan oleh Rusia, oleh koalisi Bashar al-Assad. Karena dalam perangnya itu bagaimana caranya Bashar al-Assad itu bisa menguasai suatu kota ataupun kampung yang mayoritas Sunni, itu mereka itu memblokade, mengepungnya dari segala sisi. Tidak ada akses keluar masuk air, tidak ada akses keluar masuk makanan, bahkan listrik pun dipadamkan. Dari luar dirudal, dibomi terus ya. Bagaimana bisa bertahan pejuang itu di situ, rakyat itu di situ, ketika setiap hari selalu dijatuhi bom. Maka mau nggak mau terjadilah kelaparan dan pejuang-pejuang itu mengalami kelaparan karena lemah karena kelaparan ya. Akhirnya apa? Dia tidak bisa keluar dan yang di luar pun tidak bisa masuk di situ untuk mensuplai makanan logistik. Artinya apa? Mereka akhirnya menyerah perang ya, menyerah perang kemudian dilucuti senjatanya.
dilucut senjatanya kemudian diusir dari wilayah tersebut jauh dari ibu kota Damaskus, agar Damaskus tentunya aman dari pertempuran. Jauh di Idlib sana, dari beberapa provinsi yang ada di Suriah itu semuanya disentralkan di Idlib. Nah, maka dari Idlib inilah titik perlawanan yang terorganisir. Karena dengan sudah tentu dengan strategi Basar al-Assad itu justru ada kelemahannya maupun ada kelebihannya. Waalaikumsalam.